Nah, tadi kita kan udah cerita panjang lebar ya. Dan kita sekarang ke ini kayaknya kita bicara model yang berbeda. Jadi Mas Kun tadi sudah memberikan pengantar karakter pohon ini. Nah, setelah itu dengan plus minus dengan materi ini yang disampaikan Mas Kun, berarti asumsinya dengan kondisi diadaptasikan dengan kenyataan garis batangnya seperti ini, kalau menurut jenengan mau bikin apa dulu? Nah, makanya ambil kita belajar pemahaman ya. Nanti kalau gitu kita tidak bicara berarti multi mahkota. Kita akan membangun mahkota 2, 3 atau 4. Yang biasanya kalau kita membuat mahkota dengan jumlah banyak dan berkeliling itu ada di pohon berumpun batang tunggal. Atau biasa orang menyebut klam. Nah, membuat klam itu pasti ada garis batang utama, garis batang yang menyebar seperti sapu terbalik. Kalau dipakai ujungnya seperti brum, kalau dipakai mahkota semua berarti terdiri dari satu pangkal batangnya mecah. Nah, batangnya mecah itu akan dibangun mahkota masing-masing. Nah, sekarang ini kategori batang tunggal terus batangnya mecah enggak? Kita lihat kenyataannya. Kalau sampean bikin mahkota banyak, berarti kan saya sudah jelasin. Garis batang, mahkota, garis batang, mahkota. Tak tadi batangnya berdiri sendiri-sendiri. Kalau saya pangkali dari satu, garis batang, mahkota, garis batang, mahkota, garis batang, mahkota. Kalau posisi sejajar bicara satu pangkal, mahkota 3 bunyinya triple. Nah, ini maunya keliling. Nah, keliling berarti mau bikin klam. Berarti harus ada garis batang yang menyebar. Nah, sekarang kita lihat pohonnya. Ada enggak seperti itu? Nah, kalau enggak seperti itu berarti kepinginan sampean tidak sampai. Nah, biar enak gitu loh. Kayak gak makso. Nah, kalau sekarang kita tidak bisa menerapkan itu, sekarang kita baca lagi garisnya. Kita mau opo sih kemungkinannya bisa seperti sesuai dengan garis batang wujudnya. Nah, kalau batang seperti ini, saya katakan, kalau ini twin. Kalau gini, gini. Tapi kan twin trunk. Twin trunk berbatang 2 garis yang dominannya. Walaupun katanya di bawah nggak seberapa besar daripada utamanya. Berarti ini potensial untuk menjadi twin trunk. Ayo kita eksekusi. Yang punya harus tega. Nah, ini dimainkan enak. Berarti kalau kita mau ke sana, ini kan perantingannya kurang gini. Nah, nanti, ini kan bisa menjadi anak cabangnya nantinya ya. Nah, ketemu nggak sekarang? Nah, sekarang kita lari ke garis ini. Ini bener nggak? Bener, ini larinya balik ke sana apa ke sana? Kanan. Ini kan harus saling melindungi gini. Larinya harus mengikuti. Ini kita bangun dari sini apa dari belakang? Nah, dari depan berarti ini yang ke belakang. Masalah ngawat nanti. Paham. Sekarang kita baca komposisinya. Ini kan udah garis batangnya. Ini garis batangnya ya. Nah, sekarang kita penuhi dengan komposisi anak cabangnya atau komposisi cabangnya. Nah, untuk membangun dimensi seperti ini dan kita terbangun ruang kosong ini membangun dimensi kosong, untuk mempertajam ini dibutuhkan backgroundnya. Nah, backgroundnya diambil dari mana? Diambil dari sini apa dari sini?
Kita baca dulu, selesaikan dulu yang ini. Kalau dari sini kelihatan membangun posisinya pas, berarti ini ada garis larikan ke sini. Berarti yang ini bagaimana? Hilang. Ini potong aja nih. Namanya twin ini kan konsentrasi lagi. Iya. Ntar ini Pak, ya Pak. Kita mau bikin krim nih. Ini pangkal 1 ya. Ada nggak yang di sini-sini lagi? Enggak ada. Ini loh. Agar konsentrasi kita itu di 2 mahkota ini. Ini kan yang ditonjolkan. Nah ini yang akan dibangun dimensi kosongnya. Ini bagaimana? Ya yosong. Hilang. Ini dulu dipotong. Ini kan bisa nanti bisa diperhitungkan dari back. Potong dulu sekian. Jadi yang ke arah punggung nggak perlu Enteng-enteng. Ini presiden anyar di London. Oh iya. Apa semangat yang bikin London? Terus ini bisa diantar ini. Kalau bektil bisa, tancap bisa. Oh, coba Pak. Mau dicoba nanti. Siap. Saya udah bikin greenhouse kecil-kecilan. Kalau udah seperti itu, kalau kita memasalkan dimensi untuk mendalam kedalaman itu backnya dimensi dipakai ini, otomatis ini berfungsi sebagai cabang pelengkap untuk mahkota. Kalau ini berarti gerakannya bagaimana? Terlalu panjang, kalau kayak ini bagaimana? Terlalu jadi dipot. Kan? Pakai kok. Tumbuhnya enggak seperti rata. Takut. Jadi kesimpulannya nggak pakai itu ya. Entar nanti dipotong atau nanti karena terlalu bengkak nanti diulang lagi. Yang penting kita kan udah tahu. Nah terus sekarang yang ini garis ini sama ke sini, gedenya ini sama ini itu kan ada 2. Posisinya ini sama ini untuk membangun garis kan gini. Tidak sama kakinya kan di sini. Nah ini dipakai apa enggak? Yang pakai yang mana? Yang atas. Yang bawah jadi harus Terus Yang belah. Jawanya kalau pakai atas kaki kok. Nah iya, makanya saya pilih mana dulu. Kalau pilih ini ya, kalau pilih ini dibuang. Buangnya kecil. Buang. Ojo kesuwen. Bukan yang gede, Pak. Enggak mau. Jawa. Kan memang dia langsing tampilnya. Dipikir dulu. Itu juga yang kecil itu keren loh. Iya sih. Nah, jadi kalau Biar gede nih. kalau yang besar itu kondisinya kan terlalu dekat dengan yang sampan ragu-ragu. Dia naik tajuknya nanti kejauhan dengan mahkota. Mahkota kan kita posisikan di sini. Iya. Kita berhitung jarak. Makanya seperti yang saya bilang, karakternya pohon ini adalah jarak. Ketika dia disusun terlalu jauh, dia kesan seperti pohon tamannya kuat, cuma cepruk jauh. Padahal yang maksud Mas Weni maksud tadi, yang akan menjadi pendukung bagian dari ini itu yang mana yang dipakai untuk mendukung biar jaraknya juga nggak terlalu jauh. Ada gitu tak sasarno. Harmonis. Saya abot sing gede marno swala wapok. Karepku ngono. Jadi pohon apapun ketika kita menentukan ini harus dipakai, ini kita fungsikan sebagai apa dulu. Kalau sebagai pendukungnya ini, ya itu kita pertahankan. Termasuk kita jangan pernah rancu. Ketika kita bikin kerangka tangan, kita hanya fokus di tangan. Jangan pernah di tangan ini diisi untuk tahap berikutnya. Kan ada yang teman-teman suka bikin, ketika ini gede, ini tunas yang mau dibuang. Padahal harus fokusnya ketika kita bikin lengan, ya lengan dulu, nggak usah mikir tahap berikutnya. Tahap kedua nanti di posisinya kedua. Tahap ketiga nanti posisinya di 3. Jadi tajuk itu bukan dibentuk dari belakang ini sampai ke sana jadi tajuk. Tapi tajuk itu ini loh tajuk maksud saya. Nah ini ketika tahap 1, tahap 2, tahap 3 pecah. Nah ini bisa naik. Susunan ranting ini bisa naik. Nah ini jadi tajuk. Kalau di sini langsung dicolong untuk ke sana, yang sering makanya kadang-kadang bonsai itu terlihat kaku.
Makanya ketika kita fokus bikin tangan, tahapan tangan, kita jangan pernah mikir yang tahap yang sebelumnya, seperti yang Mas Benny bilang dari awal. Sayap. Kalau kita bikin tangan, ya tangan dulu, udah kita fokus besarin apanya, dimensinya seberapa, itu diameternya, ya itu cukup, itu dulu, jangan ditambahi lagi. Mana-mana sekalian. Nah, Gitu. makanya saya katakan tadi ini kan titik duduknya sudah hampir berimbang, bukan lagi 2/3. Berarti termasuk ini cabang ini hampir menyerupai cabang, pohon batang. Nah itu dikatakan tanaman susah, beda karena nggak proporsi. Ya. Nah akhirnya ini bicara jadi batang nanti bukan lagi cabang kan itu. Nah kalau udah seperti itu lebih baik kita pilih yang Apa mungkin dicangkok dulu? Wis ana cadangane. Bisa dijaluk dia lah, cadangannya lah. Nah, saya seneng jawaban kayak gitu kayak nggak persis seperti orang tidak susah gitu. Tak dicangkok yang susah itu. Kayak wong tepes. Kayune kaya kayu ngono ya, Kayune jambu. kayak jambu. Tapi goroke kan lho pasar gitu kan. Kurang tandani suwe-suwe. Nah, fotonya siapa sih Pak Mantan? Oh, itu lumayan temuan lah kayak loh, yuk, sing rambutan abang isi ketemu. Kalau ini kita mainkan ini ya. Kalau ini enak. Tarik garis segitiga kan nanti ketemu. Iya. Nah di sini kerendahan. Ya. Hmm. Nah, nanti di sini sama akan ketemu nyaman nggak nyamannya di sana. Gitu. Nah, nah, Padahal ya maunya begitu, masih mandes, Lek. nah, ini kan sama udah punya gambaran. Intinya kita mempertajam garis. Kan saya kan ngomong ekspresi, kekuatannya ada irama garis batang dipertajam dengan kanopinya. Nah, ini kan kita mempertajam garis batang dipertajam dengan kanopinya. Udah ketemu. Lainnya kebutuhannya itu menyesuaikan kebutuhan sama. Mau ini dipakai untuk membangun kedalaman ruang kosong yang antara dua ini, atau ini malah memburuk kita nggak pakai itu kita nguatin mahkotanya aja, itu pilihan. Terkait pilihan. Nah, kalau sama kayak gini kan sama belajar meletakkan konsep sesuai dengan garisnya. Nah ini, oh kalau baik ya mas, kalau baik ya maksimal 2 mahkota ini. Karena sama paksakan back, sama delok nang kono. Nah itulah cara kita meletakkan konsep yang tepat itu seperti itu. Aduh. Udah enggak, Pak? Udah. Bukan. Oh, cuma itu. Pohon foto. Rapiin aja. Tapi yang belakang itu besok juga mengganggu loh, Pak. Besoknya kan. Nah ini makanya kita membuat anatomi pencabangan atau garis batang itu selalu konsentrasikan dulu sampai habis. Biar jalur makanan itu biar terkonsentrasi terus ke sana. Begitu sudah selesai, karena jalur makanan biasa terkirim sana, jalurnya kuat dan cepat gede. Ya itulah bosnya cepat jadi itu karena itu. Tapi kalau sampean buru-buru dipecah, ya itulah jalur makanan kebiasa terpecah. Sulit untuk mencapai keseimbangan anatomi. Nah itu kendalanya di sana. Jadi bonsai cepat jadi itu bukan masalah teknik yang Anda terapkan, perlakuannya sampean. Mau kawan mau cutting nggak jadi soal. Yang penting sampean mampu mengkonsentrasikan dulu untuk selesai di sini. Nah selesai sini ditahan, ini pasti meletus. Pasti. Asal lilitan sampean tidak menginjak mata tunasnya. Makanya kalau melilit kawat itu usahakan selalu 45 derajat. Karena 45 derajat itu jatuhnya selalu di belakang mata tunas. Kalau kebetulan kita kawatnya nggak kuat, kita perlu pendobelan kawat, kita lilit ikuti kawat yang pertama, jatuhnya tetap di belakang, nggak mungkin ke depan, karena jatuhnya selalu di belakang mata tunas. Itu keuntungannya. Tapi kalau sama tidak 45 derajat, pasti jatuhnya lilitan itu di depan mata tunas. Ada pendobelan kawat kedua pasti nginjak mata tunas, itu pasti. Gitu loh.
Nah akhirnya begitu ini jadi dipotong, sama ngamuk. Nyatanya gak metu, gak sama ini salah lu keinjek malah tuh nasi saking nyenani aku. Tapi kalau nggak keinjek, ini selesai pasti itu ditahan, itu pasti metu sayapnya. Tinggal sama pilih. Kayak gini kan tinggal sama pilih di sini, sama di ujung. Nah ini terkonsentrasi arah tumbuhnya ke sana atau ke sana. Hari ini disini. Lah dari kesini ini lari ke sana atau lari ke sana? Ya korban lah di situ. Karena nanti kalau diharapkan tumbuh, mata tunasnya kan udah disediain sini sama sini. Ini yang dipecah di ujung. Nah sekarang gerakannya ke sana ke sana. Nah ke sana ada dua, yang satunya mau ke apa? Asik-asik, Jos. Nah, kalau kayak gini nanti dikawati kan gini. Loh, sehingga tercapai anak cabangnya nanti akan dikembangkan di sini jadi kebaikan lagi, ini 3 bayan lagi, ini 3 bayan. Udah penuh. Nah itu yang belakang buat apa jadinya? Nanti PR di rumah. Kompornya akeh temen ya. Liman-liman. Oh. Gemeng yo. Kalau ini nanti sama kasusnya dengan ini. Luar dicapok sih. Gerakannya udah kayak ini ya. Nanti kalau diterusin buka, ini bukan lagi berpatan 2, akan berpatan 3. Nah, yang penting sekarang Saman udah tahu gambarannya, di mana menyusun konsep sesuai garisnya. Tuh, yang penting itu. Nah, nanti ini keputusannya diambil atau tidak, Pak sampean tawar sementara. Berarti di dalam kesenian Anda sudah mulai tidak jujur dalam berkesenian. Itu maksudnya. Nah, pilihannya sampean mau nunggu mata tunas ini atau mengulang mata tunas, terserah sampean. Kalau mau menunggu ya ketok titik-titik. Tapi sekarang jenengan udah tahu kan? Ini harinya sayapnya ke sini, ini calon mahkotanya sini. Nah, sekarang kekuatannya jelas. Loh. Kata Pak Rudi yang belakang kan nggak jelas. Nanti kepenuhan Pak. Karena kita dikatakan bebas dalam membuat bonsai atau yang disebut seperti bebas ketika kita mampu meletakkan konsep sesuai garisnya. Nah, Saman pingin mahkota banyak tapi garisnya ternyata bunyinya seperti itu. Mau maksa mahkota banyak nggak ketemu judul tetap. Nah, aku bebas sih bebas tapi karena artinya itu kayak apa? Jadi saya katakan tadi dalam bonsai tadi kan ada 5 poin. Salah satunya bisa diterima rasa dan logika. Nah, Saman berpatang banyak dengan kondisi garis batang ini logikanya ketemu enggak? Kan enggak ketemu. Dan sekarang kita pertajam jadi berpatang 2. Untuk berpatang 2, aku rasa seneng Mas berpatang 2. Wong aku iki didiku singur-singuran terus. Ya wis ketok kabeh. Jadi lari ke sama-sama ke ekspresi tapi garis bunjin. Itu loh. Sama judulnya irama garis dipertajam dengan kanopi. Kanopinya mau kanopi di atas, kanopi di pinggir, kanopi menggantung. Serah. Jadi yang dikatakan bonsai dinamis itu. Karya yang nggak pernah selesai karena medium kita tumbuh dan berkembang. Oke, baiklah sedulur bonsai dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan bersama saya Ahmas Bonsai yang ditemani oleh master bonsai itu Bapak Weni dan Bapak Kuncoro. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Salam jumpa kembali. Terima kasih.